Nah, apa yang akan kita pelajari yaitu adalah kewajiban dan hak di rumah berkaitan dengan makanan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika mendapat makanan yang sehat dan bergizi? Nah, coba apa yang biasanya kamu lakukan? Ya, betul, kita harus bersyukur. Bersyukur karena mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi merupakan kewajiban kita. Sedangkan mendapat makanan yang sehat dan bergizi adalah hak kita. Contoh kewajiban terhadap makanan yaitu pertama, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Yang kedua, kita harus bersyukur atas makanan yang kita dapat. Yang ketiga, kita selalu berdoa sebelum makan. Dan yang terakhir adalah tidak menyisakan makanan. Kemudian tentang contoh hak terhadap makanan, kita mendapat makanan yang sehat dan bergizi. Kita bebas memilih makanan apa yang akan kita makan. Dan kita mendapat air minum yang bersih. Kemudian ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, tentunya akan menimbulkan masalah. Contohnya seperti ini. Edo tidak cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Nah, itu adalah suatu permasalahan yang perlu diberi saran. Nah, kalian dapat memberi saran apa yang sebaiknya dilakukan Edo? Ya, sebaiknya Edo cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Perlu diingat kembali, apa itu kalimat saran? Ya, kalimat saran itu kalimat yang berisi pendapat, usulan, anjuran, masukan yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh si penerima saran. Kata-kata yang sering digunakan adalah sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, dan semestinya. Kita menuju ke aktivitas belajar. Perhatikan dan pahami bacaan berikut. Ini bacaan berjudul Makanan Sehat. Aku selalu bersyukur atas semua makanan yang ada. Aku makan makanan yang disediakan oleh ibuku. Aku juga harus mendapat makanan yang sehat. Aku juga harus mendapat air minum yang bersih. Ketika pulang sekolah, ibu juga menyediakan makanan siang yang sehat dan bergizi. Namun, ada kebiasaan jelekku ketika makan. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih, namun aku lebih suka jajan. Setiap hari ibuku menyiapkan makanan sarapan pagi, tapi aku sering terburu-buru dan tidak sempat sarapan. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan, namun aku merasa itu tidak penting. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku juga seringkali tidak melakukannya. Ayahku juga selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku, tapi aku masih sering menyisakan makanan. Nah, berdasarkan bacaan tadi, aktivitas pertama yang perlu kalian lakukan itu menganalisis masalah dalam bacaan yang memerlukan saran dan masukan. Kemudian berdasarkan analisis, tulislah 5 masalah dalam bacaan yang memerlukan saran dan masukan. Kemudian aktivitas kedua, dari masing-masing masalah tadi, berikan saran dan masukan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri secara tertulis. Kemudian aktivitas ketiga, berdasarkan bacaan di atas, buatlah daftar masing-masing 4 kewajiban dan 4 hak anak dalam keluarga berkaitan dengan makanan. Aktivitas keempat, membuat slogan tentang pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah berkaitan dengan makanan. Ya, kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman dan juga guru di forum diskusi yang disediakan di Google Classroom. Jika mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas belajar, kalian boleh bertanya kepada guru atau pendamping di rumah. Nah, kalian juga bisa menggunakan forum diskusi untuk
bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan. Ya, aktivitas di Google Classroom setelah ini nanti kalian mempelajari bahan ajar dalam Google Classroom sudah disediakan. Yang kedua, membuka LKPD dan mengerjakannya. Yang ketiga, berdiskusi melalui forum diskusi, nanti di Google Classroom ada. Membuat kesimpulan di forum kesimpulan. Mengerjakan soal evaluasi, nanti ada link di Google Classroom. Kalian menuju ke Google Form untuk mengerjakan soal evaluasi. Untuk hasil tugas LKPD, nanti foto hasil pekerjaan kalian dengan jelas, lalu kirim hasil foto melalui Google Classroom. Nah, jika ada sesuatu yang belum atau perlu ditanyakan, nanti silahkan tanyakan di forum diskusi di Google Classroom.